Rahayu, 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 selamat siang saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kali ini saya Mbak Ageng dan Pak De Agus lagi halan-halan di situs Raos Pacinan ya, terletak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Ya, inilah situasi di Raos Pacinan. Jalannya jalan setapak, kanan kiri pepohonan tebu sawah yang lagi ditanami dengan tebu. Suasananya sangat sepi dan asri sekali ya. Coba kita masuk ke dalam situs, melihat sebentar situsnya ya. Kita di bawah ini bisa kita lihat ada dua patung Dwarapala ya. Kita turun sebentar, pelan-pelan ya. Ya, inilah patung Dwarapala yang ada di situs Raos Pacinan. Oh, di sini juga ada buah-buahan sebagai ubo rampe dan dupa, juga bunga-bungaan tadi sepertinya itu. Mungkin ada yang habis ritual di sini. Satunya lagi patung Dwarapalanya ada di sebelah depan atau samping kiri ya, dari bebatuan andesit yang sudah mulai termakan lapuknya usia. Suasananya sangat asri sekali. Kalau suasananya ya, bisa kita lihat pemandangan dari sini, tampak pemandangan Gunung Arjuna. Ya, di baliknya itu juga merupakan Gunung Semeru. Ya, terlihat dari sini. Nah, tempatnya sangat asri sekali. Bersih sekali karena sepertinya ada juru kunci yang bertugas merawat atau bersih-bersih di sini, karena tempatnya sangat asri sekali ya. Ya, kita sekarang ke Pak De Agus ya. Rahayu Pak De. Rahayu Mbak. Ya, habis halan-halan lihat situasi sekeliling. Iya, bagus ya Mbak ya. Bagus sekali, ada gunung-gunung. Ini baru kali ini saya Mbak kalau di sini tuh ada situs yang namanya Raos Pacinan ya. Iya, situs Raos Pacinan. Mbak Ageng tahu ya sejarahnya ini ya? Oh, saya tahu lah. Apa dulu ini Mbak? Tempatnya apa ini? Dulu ini merupakan suatu pelabuhan waktu zaman Raden Wijaya, setelah dari Sumeneb untuk nyebrang ke Pulau Jawa lagi, terus membuat pelabuhan di daerah sini. Nah, karena di sebelah utara itu ada sungai besar Pak De. Oh, 50 meter dari sini, iya. Kapalnya bersandar di sini. Iya. Dan kita kalau ke sana lebih kurang 5 km ke arah timur merupakan sudah Laut Jawa. Oh, masuk Laut Jawa. Iya. 5 kiloan. 5 km dari sini. dari sini. Ini juga bisa disebut pelabuhan utama zaman dulu ya.
Enggak ya? Enggak, cuma ini pelabuhan tersembunyi. Oh. Termasuk waktu dari tentara Tartar itu waktu mau nyerbu ke Singosari, juga banyak berlabuh yang di sini. Oh. Kapal-kapal mereka itu. Ini Iya. ada patung besar-besar gini, Mbak ya? Iya, itu 2 patung Dwarapala yang melambangkan sebagai penjaga. Tahu saya, Dwarapala itu apa tahu. Iya. Makanya Dwarapalanya itu menghadap ke sungai. Berarti di sini dulu itu merupakan pintu gerbangnya di tempat patung itu, dan itu dijeglongi. Itu lubang ngangkat patungnya itu kesulitan. Ya akhirnya dibentuk seperti kolam aja lah daripada ngangkat patungnya. Untuk mempermudah itu ya. Yang penting situs patungnya itu nampak gitu. Iya. Iya, Mbak. Ini gini Pak De, omong-omong dalam masalah sejarah ini tadi saya agak teringat ini. Apa, dengan masalah yang disebut istilah tanah perdikan. Tanah perdikan. Tanah perdikan, iya. Itu apa dan maksudnya bagaimana Pak De? Oh gitu. Iya. Tanah perdikan ya. Iya. Ya tumben Bageng kok ngomong sejarah. Lah ini tadi kan ngomongnya ilmu-ilmu. Lagi main ke situs. Terus ingat itu Pak ya? Iya, ingat dulu kan ada waktu zaman dahulu kerajaan itu dinamakan tanah perdikan. Tanah perdikan itu apa itu? Apa tanah yang sudah merdeka? Apa bagaimana? Nah, ini tolong diberikan sedikit penjelasan ya, biar gamblang ya. Iya. Ya, tak jelaskan ya Mbak ya. Nggih. Oke, salam rahayu. Ya, salam kenyataan dan salam kasunyatan. Rahayu. Jadi gini Mbak, memang benar itu Mbak, tanah perdikan itu tanah yang dimerdekakan. Tapi yang dimerdekakan itu cuma tanah selingkungan itu aja Mbak. Ya contohnya seperti ini aja lah wis, nggak jauh-jauh. Cuma misalnya satu daerah aja. Iya, umpamanya di sini, di apa tuh situs Raos Pecinan ini ada tempat suci. Ya, biasanya tanah perdikan itu Mbak diberikan oleh raja. Raja ya Mbak, dari Singosari atau Mojopahit, pokoknya oleh raja itu satu wilayah itu dijadikan tanah perdikan karena di situ itu ada 3 Mbak, ada 3 perkara. Yang pertama di situ adanya situs. Nah, kita ngomong aja situs. Iya. Makanya tadi saya ingat gara-gara situs tadi ya. Gimana? Di sini situs itu kan bahasa sekarang Mbak ya. Dulu itu kan istilahnya bangunan suci gitu. Bangunan suci. Iya. Biasanya bangunan suci. Iya. Untuk raja kerajaan itu melakukan satu ritual keagamaan. Nah, makanya wilayah itu dimerdekakan. Nah, istilahnya tanah perdikan itu tadi. Iya. Dimerdekakan itu maksudnya gimana, Pak? Dimerdekakan itu orang-orang yang tinggal di wilayah itu, ya, itu tidak diwajibkan membayar pajak, Pak. Gitu. Tidak diwajibkan membayar pajak. Bebas dari pajak. Ya, tapi bukan mereka bebas dari pajak terus nggak ngapa-ngapain loh, enggak. Mereka harus merawat situs suci atau bangunan suci yang ada di wilayah yang diperdikankan itu tadi. Iya. Ya, dimerdekakan lah istilahnya sekarang. Yang sekarang kan dimerdekakan, ya kan? Yang diperdikakan tadi itu, ya. Itu. Lah, raja-raja dulu itu kan kalau melakukan ritual kan nggak kayak kita, Mbak ya. Sehari semalam selesai gitu kan enggak. Iya. Leluhur kita dulu itu ya, raja-raja dulu itu kalau melakukan ritual keagamaan itu kan bisa sampai berhari-hari, Mbak. Iya. Kan berbulan-bulan. Gitu ya, Mbak ya. Ya berhari-hari, berminggu-minggu ya Mbak, bukan berbulan-bulan ya. Berminggu-minggu ya mungkin bisa sampai 1-2 bulanan, Mbak. Wong namanya ritual ya, ritual orang zaman dulu ya. Iya, betul. Lah, itu tanah yang dimerdekakan atau tanah perdikan itu tadi. Biasanya orang menjalankan satu ritual keagamaan kalau zaman dulu kan kita ngerti sendiri ya Mbak ya. Harus menyembelih sapi, kerbau, masa ini, masa itu. Lah itu kalau wilayah yang dimerdekakan itu tadi kurang itunya, ya wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya itu diwajibkan untuk membayar
pajak ke wilayah ini, bukan membayar pajak ya Mbak ya. Mereka nggak usah membayar pajak ke kerajaan, tapi hasil bumi mereka bisa berupa ternak atau hasil panen itu disumbangkan ke wilayah yang dimerdekakan tadi untuk menjalankan ritual keagamaan tadi. Iya, ya. Itu salah satu yang dari 3 itu Pak ya. Iya, kita ngomong satu-satu dulu ya Mbak ya. Iya, Pak. Iya, kenapa kok di situ dimerdekakan? Karena ada bangunan suci. Masa karo-karo bangunan suci gitu tok aja terus dibebaskan sembarang kalirnya gitu ya, enggak ya. Terus semuanya dibebaskan gitu. Enggak gitu, Mbak. Iya. Yang namanya bangunan suci kan tempat ibadah ya, Mbak ya. Iya. Zaman dulu, kalau sekarang kita bilangnya situs gitu ya. Iya. Jadi itu tadi di hari-hari tertentu, misalnya 3 bulan purnama atau bukaan bulan awal dan bukaan tutupan bulan akhir, itu diadakan ritual keagamaan. Nah, itu orang-orang yang ada di tanah yang dimerdekakan atau istilahnya diperdikankan tadi itu. Iya, dimerdekakan. Dimerdekakan ya kalau istilahnya. Iya, kalau sekarang itu kan pas aja. Zaman dulu. Dulu ya yang dimerdekakan. Sekarang kan dimerdekakan, ya. Ya itu, mereka harus melaksanakan itu. Iya. Lalu untuk yang kedua bagaimana Pak? Nah, untuk yang kedua, ya. Iya. Salah satu wilayah dimerdekakan ya. Iya. Itu karena ada orang-orang di wilayah itu yang mempunyai jasa yang sangat besar kepada raja dari kerajaan ini, Mbak. Misalnya ya, mungkin raja yang dulu belum diangkat, mungkin istilahnya dulu yang setahu saya masih Prabu Anom atau calon raja ya Mbak. Iya. Terus beliaunya itu gembleng ilmunya itu di wilayah ini gitu aja Mbak. Nggak sulit-sulit ya. Iya. Di situ sini. Lah, semua orang-orang yang ada di sini itu kan pasti menjaga, merawat dan menyediakan apa-apa yang diperlukan oleh si calon raja ini pada saat penggemblengan ilmunya ini tadi dong Mbak ya. Iya. Nah itu. Jadi orang-orang di sini dulu waktu calon raja ini gembleng atau memperdalam ilmu kanuragan kebatinan atau ketatanegaraannya itu tadi, ya yang merawat ya orang-orang di wilayah sini gitu. Iya. Ya makanya ya kalau raja waktunya ritual semuanya disediakan oleh orang-orang di wilayah ini. Nah, begitu si raja ini sudah naik ya kan? Naik tahta. Naik tahta. Iya. Lah, beliaunya ini nggak akan lupa. Lah ini loh, Mbak. Sebagai balas jasa. Makanya dari dulu itu kita itu diajarin, Mbak. Makanya itu yang mungkin ditiru sama Bapak Presiden kita yang tercinta ya Mbak ya. Pak Karno, jas merah Mbak. Jangan melupakan sejarah. Kita dulu kecil jadi besar. Itu siapa yang berjasa Mbak? Kita jangan sampai lupa orang-orang itu. Iya, betul. Jangan ada istilah apa Mbak? Kacang lali kulite. Kacang lali lanjarane. Kacang lali lanjarane, kacang lali kulite. Jangan ada istilah begitu. Kamu dulu kalau nggak ditolong oleh orang-orang di wilayah ini kemungkinan sudah celaka. Nah kalau sekarang kamu nggak celaka dan kembali jaya, ya jangan kamu lupakan orang-orang di wilayah tersebut. Iya. Bagus sekali toh Mbak cara itu. Betul. Itu bisa dicontoh. Sangat bagus sekali. Anda diterapkan sampai sekarang. Waduh. Harus diterapkan itu. Iya, Mbak. Kita akan jadi bangsa yang lebih hebat lagi. Loh iya toh Mbak. Iya. Ya, anggap aja itu leluhur kita. Saya Mbak sampai merinding. Merinding ya. Apalagi di tempat gini ya gitu ya Mbak ya. Iya. Ya harus begitu. Iya. Jangan lupa lah raja itu kan orangnya kan akhlaknya sudah luhur dari dulu kalau zaman sekarang bilang. Luhur budinya, luhur pangertennya, luhur jiwanya. Sudah mencapai tingkat brahmana. Iya kan tingkat kesadarannya ini kan sudah sangat tinggi Mbak. Iya. Jadi nggak mungkin lah setelah beliaunya ini diangkat jadi raja terus melupakan orang yang di wilayah sini yang dulu pernah merawat, Mbak. Care lah bahasanya sekarang Mbak ya. Iya, betul. Yang melengkapi apa yang menjadi keperluan sama si raja ini sebelum beliaunya diangkat atau nobatkan menjadi seorang raja di kerajaan itu gitu loh Mbak. Nah itu ya. Sudah ya Mbak ya. Iya. Ya jadi pertama tadi karena di wilayah itu ada bangunan suci yang dipakai ritual keagamaan. Terus yang kedua, di wilayah itu dulu raja ini pernah berhutang budi istilahnya. Istilahnya berhutang budi lah gitu ya. Daerah ini dulu yang dulu itu dalam
keadaan pelarian, ya. Iya, iya. Mungkin kita bisa nyimpang sedikit, Mbak masih ingat sama siapa pemberontakan Rakuti itu, Iya. Jayanegara yang lari di desa Bedander Bojonegoro. Iya. Lah setelah orang Rakuti ini ditumpas habis, Jayanegara itu balik. Di Bedander ini ada tanah yang dikasih perdikan, Mbak, gitu Iya, loh. iya, Ya iya. tempatnya Jayanegara melarikan diri dan disembunyikan oleh orang-orang di wilayah itu. Itu dikasih perdikan gitu loh, Mbak. Jadikan tanah perdikan. Iyalah, Iya. itu. Kayak gitu itu juga termasuk. Terus Bukan- yang ketiganya tadi apa, Ade? Sudah ya, Mbak ya? Iya. Sudah ya. Iya. Nah, terus yang ketiga, iya. Di Heeh. situ ada kerabat raja. Kerabat raja, maksudnya bagaimana Pak Ade? Gini ya, Mbak ya. Makanya saya dulu itu juga waktu saya SMA atau waktu saya masih kuliahan dulu itu kok raja-raja dulu itu kayak maniak seks ya, Mbak ya. Kok setiap wilayah terus disuruh upeti itu bukan cuma hasil bumi dan ternak, termasuk juga anak-anak kembang desa itu. Iya, Ya, pernah dijadikan tahu selir, ternyata iya. dijadikan selir. Iya. Kok apa itu namanya? Apa ya, Mbak? Kok hiper banget ya? Loh, ternyata enggak, Mbak ya. Satu wilayah itu malah apa ya? Istilahnya itu mereka itu berlomba-lomba. Ya apa caranya salah satu kembang desa yang ada di wilayah tersebut itu bisa menjadi selirnya raja. Kalau sampai itu terjadi, Mbak ya, anak ini si kembang desa ini dari mana? Misalnya di wilayah sini ya, Mbak, Iya. di wilayah Raus Pecinan. Tanah ini itu nanti bisa-bisa dijadikan tanah perdikan, Mbak. Iya, Ya gara-gara naik derajat. iya, Gara-gara gitu, Mbak. ada selir raja di Iya. sini. Lah anak perempuan ini ya si kembang desa yang diselirkan ini kan dia punya kerabat, punya orang tua toh, Mbak, punya keluarga. Iya. Di mana asalnya itu, Mbak? Di Saros Pecinan ini. Ya semua wilayah ini dijadikan tanah perdikan gara-gara itu gitu loh, Mbak. Iya, 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 iya. Gara-gara itu gitu. Jadi makanya banyak dari desa-desa itu yang menyodorkan Gadis-gadis gadis-gadis desanya, desa kembang-kembang desanya bagaimana itu. supaya bisa dinikah sama Iya, raja. meskipun itu selir. Loh, meskipun selir, kalau selirnya raja zaman dulu ya luar biasa, Mbak. Iya, iya betul Ayo. sekali. Iya toh. Meskipun itu Orang berkuasa nomor 1 dalam kerajaan. Loh iya loh, Mbak. Loh wong sekarang aja loh, Mbak. Mohon maaf kalau kita menceng sebentar ya. Di daerah wilayah A gitu ya, Mbak ya. Oh, Iya. di situ ada budewan loh. Budewan dari Gerindra, budewan dari apa, Mbak? Misalnya dari PDIP. Loh itu aja wilayahnya kalau ada pavingisasi atau ada apa-apa mesti didahulukan Iya, toh. nomor 1. Iya toh, soalnya di Iya. situ ada rumahnya budewan lah. Dapat Sama. prioritas. Pasti ada apa tadi, Mbak? Ada apa? Prioritas. Prioritas ya kok Iya. superioritas, Mbak, ya prioritas pasti diutamakan gitu loh, Mbak ya. Iya. Sama dengan ini tadi Iya. karena ada selir raja yang asalnya dari wilayah Raus Pecinan ini, ya akhirnya tanah ini dijadikan tanah perdikan gitu loh, Iya, Mbak. iya. Harapannya apa? Semua orang-orang yang ada di wilayah Raus Pecinan ini, Mbak, biar mereka itu ada rasa hormat dan berterima kasih kepada keluarga dari si selir ini tadi loh. Iya, Sampai segitu iya. loh, Mbak, itu baru Iya. selir loh, Mbak. Baru Belum selir. permaisuri gitu loh. Nah, otomatis semua orang-orang yang ada di wilayah Raus Pecinan ini kan hormat banget, Mbak. Ya toh, sama keluarga dan terutama orang tuanya si putri selir ini tadi. Iya. Ya toh, Mbak. Lah di situ loh, Mbak, akhirnya derajat orang tua ini tambah naik. Ya beliaunya seneng banget, Mbak, Iya, meskipun anaknya dijadikan selir ke berapa. Entah ke 17, entah ke 27. Ya kalau selirnya raja kan sudah luar biasa gitu loh, Mbak. Iya, iya. Nah itu. Jadi yang perlu diingat ya kuncinya 3 itu tadi, Mbak. Kalau ada orang tanya, kenapa sih kok tanah satu wilayah itu dulu dijadikan tanah perdikan? Alasannya ya 3 itu tadi, Mbak. Iya, Di iya. situ ada bangunan suci, ya toh? Iya. Tempat ritualnya raja dari kerajaan tersebut yang menguasai wilayah itu ya, Mbak, tentunya ya. Iya, iya. Terus yang kedua, ya orang-orang di wilayah itu dulu pernah punya jasa terhadap si raja ini. Iya. Entah raja itu waktu itu melarikan diri di wilayah Iya. itu dan dilindungi oleh orang-orang yang ada di wilayah itu, atau si raja ini dulu pernah gembleng ilmu kanuragan, kebatinan dan ketatanegaraannya di wilayah tersebut, gitu loh, Mbak. Iya. Ya, setelah raja ini naik tahta, akhirnya dijadikan tanah perdikan. Dan yang ketiga itu tadi, Mbak, ya balik lagi, Mbak. Ya masalah apa lagi ya, itu kan dari dulu ya, Mbak ya. Iya, iya. Iya, makanya harta tata wanita itu jangan ditelak, Mbak, itu dari zaman dulu itu. Iya, betul. Iya, Betul itu sekali, sudah jadi Pak Ade. masalah. Iya. Sampai sekarang pun juga gitu kok, Mbak. Iya. Ya itu Di tadi. daerah Raus
Pacinan sendiri ini dulunya juga tanah perdikan sebetulnya Pak De. Oh iya, Iya, Bageng tahu dari mana? dari cerita sejarah orang-orang yang pernah cerita dari turun temurun. Gitu ya. Iya, karena dulunya di sini kan tempatnya Raden Brawijaya. Setelah dari Madura, dari Arya Wiraraja itu untuk disuruh kembali ke tanah Pulau Jawa lagi, pertama kali njujuknya itu ya di sini, di Raos Pacinan ini. Iya, iya, iya. Iya, Ya. sampai di situ di dua patung tadi juga saya lihat ada bekas-bekas orang-orang yang lagi ritual, bekas-bekas sesajian. Ya kadang kita itu seperti gini, gitu loh Mbak. Kayak Iya. Bageng ya. Bageng tahu tanah ini dulu dijadikan tanah perdikan. Cuma Bageng kan nggak ngerti kenapa kok tanah ini dijadikan tanah perdikan. Iya. Gitu ya. Ya setelah dapat penjelasan ini kan bisa ngembangkan sendiri. Iya, Oh ini ya. Ya seperti itu Mbak. iya, Ya iya, sekarang betul. Mbak Ageng imajinasikan sendiri aja, berarti apa yang saya jelaskan tadi ya betul Mbak Ageng ngomong. Iya, Mungkin dulu di sini juga dijadikan tanah perdikan, Mbak. Karena di sini ada situs ini atau di sini ada pelabuhan penting atau ya apa. Jadi orang-orang di wilayah sini itu terus nggak di ya dulu Itu kan. Raden Wijaya gembleng dirinya itu ceritanya di sini ini menurut sejarah. Oh ya benar berarti Iya. Mbak. Kalau sampai seperti itu yang Mbak Ageng dapat ya Iya. benar. Seperti yang saya tadi bilang toh. Mm-mm. Iya, tempat raja itu gembleng ilmu kanuragan, kebatinan sama Iya. ketatanegaraannya kan di satu wilayah ya pasti. Sebenarnya itu nggak harus 3, Mbak. Harus 3-tiganya itu mencukupi gitu. Enggak, Mbak. Salah Salah satu aja satu dari saja. 3 itu pasti dijadikan Dari tanah 3 itu. perdikan. Nah, jadi Mbak Ageng jangan salah tangkap Iya, ya. enggak, Jangan iya. di situ harus ada tempat ritual, di situ harus tempat pelariannya si raja, di situ harus ada selirnya. Enggak. Iya. Salah satu dari 3 itu aja. Iya, Pasti tanah itu di atau wilayah itu dijadikan tanah perdikan perdikan. gitu loh, Mbak. Iya, iya. Ya. Paham ya, Mbak ya? Paham ya. Sekarang saya sudah jelas Pak De masalah Iya. tanah perdikan. Harusnya Ya. Mbak Ageng cari yang kayak gini-gini saya Iya. lebih senang. Oh ya nanti Daripada yang sudah-sudah kayak apa Iya. itu ya sebenarnya yang sudah-sudah juga bagus. iya gitu. iya iya. Ini kan apa ya, Mbak? Istilahnya kan nguri-nguri Budaya. budaya ya supaya Iya. anak-anak muda putra-putri Nusantara itu ngerti gitu. Iya, nanti setelah ini kita halan-halan ke sebuah candi Ya, monggo, Pak Mbak. De yang juga Iya. nggak jauh dari Iya. tempat sini. Iya, iya. Tadi pesan saya itu gini loh, Mbak. Iya, iya. Kalau Mbak Ageng tanya saya masalah tanah perdikan kan sudah jelas. Mm-mm. Terus apa yang bisa kita petik dari perbuatan si raja tadi? Ah, itu loh, Mbak. Iya. Iya. Iya toh, Mbak. Yaitu balas budi. Kalau wilayah itu dulu pernah berjasa sama si Sang raja, ini. Iya. Iya. Sedangkan si raja ini kan nggak cuma masalah itu aja, Mbak. Hanya gara-gara di situ ada tempat sucinya itu loh, Mbak, sampai dibegitukan. Iya. Lah ini loh, Mbak. Itu kayaknya bisa dicontoh ya, Mbak Iya. ya, sama putra-putri kita Iya, dulu sebab besok lebih- kalau mereka jadi pejabat. Jangan sampai lupa. Dengan sejarah, Iya, jangan sampai dengan- lupa mana yang harus mereka prioritaskan, ya toh? Iya. Jangan kalian samakan satu wilayah Mungkin ini bekas dengan- orang-orang ritual yang di patung Dwarapala tadi mungkin juga sebagai balas jasa, Ya iya gitu loh, Mbak. bersyukur Iya, pada Tuhan, iya sebenarnya kita. mendoakan Mm. para leluhur Hmm. yang dulu memerdekakan tanah Raos Pacinan ini. Nah itu, ya kayak Iya. gini aja loh Mbak. Kita kan juga matur nuwun ya sama Iya. Pemkapnya Pasuruan ya, Mbak. Iya, Karena di sini ada tempat suci, iya, terus dibangunkan dengan bangunan yang iya, iya, maksud saya begitu loh, Iya. Mbak. Maksud saya begitu. Kalau di situ tuh ada satu wilayah ada tempat sucinya. Ya jangan kan kita sering ya, Mbak ya. Iya. Kita lihat di situ ada situs tapi masih berserakan kayak begitu. Padahal itu kan dulu tempat suci. Tahu ya Iya, maksud saya, Mbak? ya? tahu. Di situ ada bangunan yang dulu tuh bangunan itu sangat-sangat bersejarah, Mbak. Dibiarkan kayak begitulah. Harusnya itu kan cepat ditangani atau dipugar atau diapa Iya, supaya iya. lah itu tadi Ya, loh, Mbak. dengan ini Kembali ke semoga nanti sakralannya gitu Bukan loh, Mbak. cuman wilayah Kabupaten Pasuruan saja, Iya, ke tapi tempat lain juga tempat-tempat kayak lain begitu. juga lebih memperdulikan
situs-situs sejarah. Iya, kita kan harus belajar dari Iya. beliau-beliaunya raja-raja agung dulu yang menguasai Iya. Nusantara kan seperti Di itu. samping itu supaya Iya. anak cucu kita nantinya tidak akan lupa dengan sejarah bangsanya. Ya itu dong, Mbak. Kan Iya. mereka kan akhirnya senang. Iya. Hanya gara-gara satu wilayah ada tempat sucinya aja loh sampai dimerdekakan dari nggak bayar pajak, nggak Iya. anu ini, nggak anu itu loh. Iya. Kurang gimana? Lah itu loh, Mbak. Iya. Harusnya kan mereka-mereka itu nyontoh gitu loh ya, Mbak ya. Betul, betul, Nah, betul. itu loh, Mbak, yang saya maksud dengan belajar budaya itu kan kita ambil, oh ternyata leluhur kita itu mengajari kita seperti ini gitu loh, Mbak. Itu loh yang bagus ya. Gimana? Iya, saya paham betul sekarang. Terima kasih Pak Agus Iya. tentang tanah perdikan. Saya sekarang betul-betul paham. Rahayu, rahayu Pak D, rahayu. Terima kasih, rahayu. Rahayu.